Akhirnya kita udah nikahin anak kita. Kamu senang kan? Ayo kita masuk. Mas Arman. Apa maksudnya ini, Mas? Jadi ini alasan kamu nggak pernah lagi datang jenguk aku di penjara, iya? Iya. Kenalin, saya Ingrid. Istrinya Mas Arman sekarang. Kita sudah menikah setelah beberapa bulan kamu masuk penjara. Apa sih kamu? Kenapa kamu tampar aku? Tidak kamu, Mas! Bisa-bisanya kamu melanggar janji setia. Aku janji, Astrid, aku bakal setia sama kamu sampai benar-benar kamu keluar. Setelah pengorbanan aku ke kamu selama ini. Sampai-sampai aku menyanyiakan hidup aku. Aku gak bisa menemani anak aku Dika tumbuh sampai dewasa. Terus ini balasan kamu ke aku. Iya. Kamu jangan salahkan aku. Aku memang waktu itu pernah berucap dan berkata kalau aku akan setia sama kamu. Dulu. Tapi aku ini kan laki-laki normal. Aku butuh seorang istri. Dan waktu itu, Dika juga butuh seorang ibu. Dia masih kecil. Mikir nggak kamu? Dan perlu kamu tahu ya, setelah 1 tahun kamu di penjara, aku sudah mengurus surat pisah kita. Dan itu sudah disahkan oleh pengadilan. Dika juga sangat butuh kasih sayang seorang ibu. Jadi apa? Apa salah aku? Iya, salah aku. Enggak kamu, Mas. Kamu paksa aku untuk menggantikan kamu di penjara setelah kamu menabrak orang sampai meninggal. Terus kamu menikah lagi sama dia. Dan kamu diam-diam menolak aku. Enggak, aku gak terima. Diam kamu ya. Cukup. Cukup kamu mau fitnah suami saya. Jelas-jelas terbukti kamu yang nabrak. Kenapa kamu salahin suami saya? Mas, kamu nggak cerita sama dia semuanya? Apa yang harus diceritakan? Udah jelas-jelas kamu yang nabrak. Kenapa kamu harus menuduh aku? Kamu jahat sama aku, kamu jahat. Kamu meragukan aku. Berhenti kamu fitnah suami saya. Sekarang kamu pergi. Pergi! Kamu yang diam. Dika itu anak aku. Aku yang mengandung dia. Aku yang melahirkan dia. Jadi aku berhak atas dia. Aku mau ketemu sama Dika. Dika! Dika! Mas, dengar nggak? Kok itu kayak ada suara mama sama papa teriak-teriak sih? Masa sih? Masa gue mau ketemu sama Dika? Diam! Kok udah manggil-manggil nama aku tuh? Ma! Ma! Siapa sih? Ma! Dika! Dika! Ma!
Sayang? Papa kenapa tuh? Itu tadi ada orang gak waras mau masuk rumah. Tapi udah diberesin sama papa kamu. Gak waras, tapi kok aku dengar panggil nama aku? Oh, itu mama manggil kamu, tapi kayaknya kamu gak dengar, makanya papa yang beresin. Mendingan kita masuk aja yuk. Ayo. Tadi aku dengar ada yang teriak-teriak tadi. Gak ada apa-apa. Udah, tadi mama manggil kamu. Iya. Kamu jangan pernah mengganggu kehidupan. Pergi dari sini. Jangan pernah injakkan kaki kamu di rumahku. Sayang. Dika, anakku. Ini siapa? Ya Allah, akhirnya ibu bisa bertemu kamu, nak. Ini ibu yang melahirkan kamu. Saya kenalin, ini tadi ibu yang nolongin aku. Tadi aku hampir aja kejamretan, tapi untung ada ibu ini yang nolongin. Dan sebagai rasa terima kasih aku, mulai hari ini ibu ini kerja jadi RT kita ya, Mas. Soalnya dia juga kebetulan gak punya rumah, jadi dia tinggal di sini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Aku gak keberatan sama sekali. Apalagi dia juga udah nolong kamu. Makasih ya Bu ya, udah nolongin istri saya. Saya Dika. Bu. Ini ibumu, nak. Ya Allah, rasanya aku gak tahan. Aku ingin kasih tahu semuanya ke Dika. Dan aku ingin sekali memeluk anakku yang sudah 25 tahun terpisah. Bu, ibu kenapa ya? Saya Wah. Kenapa dia ada di sini? Ini yang nanti akan kerja di sini jadi ART kita. Mama nggak setuju kalau dia jadi ART di sini. Kenapa, Ma? Kamu kan bisa lihat sendiri dong. Dia tuh udah berumur. Mana mungkin dia bisa kerja maksimal. Lagi pula apa dia bisa masak? Belum tentu kan? saya bisa masak kok. Saya juga bisa beberes. Insya Allah saya masih kuat. Bu, saya kan udah bilang, ibu itu sudah berumur. Kamu gak akan sanggup. Mama, gini aja deh. Kita coba dulu, kita trial ibu ini kerja di sini sebagai ART kita ya. Nanti kalau misalnya kerjanya nggak bagus atau kita kurang cocok, kita tinggal ganti aja, ya. Ya udah terserah. Aku akan lakukan dengan cara apapun agar Astrid bisa pergi dari rumah ini. Aku nggak mau kalau dia sampai bilang ke Dika soal statusnya sebagai ibu kandung Dika. Kau pergi dari sini. Aku mau Dika cuma tahu aku ibu kandungnya. Tapi kenyataannya Dika itu anak aku. Aku yang melahirkan dia. Aku dan Dika terpisah itu juga karena perbuatan Mas Arman. Diam kamu ya. Jangan berani-beraninya kamu menceritakan tentang almarhum suami saya ya. Atau kamu mau saya laporin polisi? Karena kamu sudah meneror suami saya sebelum dia meninggal. Kamu mau dipenjara 2 kali. Mas Arman meninggal. Aku nggak tahu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu yang udah neror dia. Sampai Mas Arman itu terpleset, terjatuh, dan dia kena serangan jantung. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu pergi dari rumah ini. Tolong jangan pisahin aku lagi sama anak aku. Aku kerja di sini juga karena aku ingin dekat sama anak aku. Kalau Astrid langsung aku suruh pergi malam ini juga, Dika sama Aura pasti akan langsung curiga sama aku kalau aku yang sudah buat dia pergi. Aku nggak boleh gegabah.
aku harus bisa tetap terlihat layaknya ibu untuk Dika. Baik, saya izinkan kamu untuk bekerja di rumah ini. Tapi cuma 1 bulan ya. Setelah itu, kamu pergi jauh-jauh dari anakku. Karena Dika hanya tahu bahwa aku ibunya. Kamu mau aku tutup mulut karena kamu takutkan rahasia kamu kebongkar? Tolong percaya sama aku. Setelah Dika tahu semuanya, dia nggak akan mungkin membenci kamu. Karena selama puluhan tahun ini yang dia tahu, kamu itu ibunya. Dia nggak akan mungkin membenci kamu. Dia pasti sayang sama kamu. Aku nggak mau berbagi sama kamu. Aku nggak mau. Aku udah tulus dan sayang merawat dia dari dia kecil. Tolong jangan pisahin aku lagi sama anak aku. Aku dipenjara puluhan tahun demi menanggung kesalahannya Mas Arman. Apa salah kalau aku ingin anak aku memanggil aku ibu? Aku tahu. Terus kamu pikir cuma kamu yang berkorban? Aku juga. Aku juga berkorban. Aku merawat dia setelah kamu masuk penjara 25 tahun. Ingrid, aku mohon. Tolong kamu biarkan aku untuk menceritakan semuanya ke Dika. Tetap enggak. Kalau kamu masih nekat juga, aku akan lebih nekat. Aku akan berbuat apapun. Kamu mau? Aku setuju. Aku setuju sama permintaan kamu.